Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Sangat baik. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita akan berdoa semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman dalam materi ini. Jadi Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Disilakan. Silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baiklah anak-anakku, masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Masih, Bu. Ya. Kalau masih ingat tentang apa itu? Ini kerjasama gotong royong Tentang Asmaul Husna. Ya. Nah, kali ini pertemuan ini kita akan mempelajari indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sudah ada di tampilannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Nah, dalam pertemuan ini ada yang sudah mengerti tentang pengertian keragaman? Saya, Bu. Apa, Adik Zumri? Keberagaman itu berbeda-beda, Bu. Ya, bagus. Nah, sebelum kita melihat atau menyimak materi yang Ibu akan berikan, kita awali dulu dengan ice breaking supaya pembelajaran hari ini tidak membosankan. Di sini ada lagu Pelajar Pancasila. Jadi kita tampilkan dengan gerakan ya. Sudah tahu gerakannya? Belum, Bu. Belum, Bu. Contoh, Bu. Oh, contoh ya, iya. Oke, Ibu akan memberikan contoh ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Sudah bisa mengikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai. Iringi, Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Yang Tuhan Esa. Yang Esa. Terima kasih. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik
mampu memahami arti keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'aruf. Kemudian yang kedua, peserta didik menyebutkan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Silakan adik-adik mengamati gambar yang ada di tampilan ini. Kira-kira ada gambar apa ini anak-anak? Orang Bu. Kerja bakti, Bu. Saling memberi, Saling memberi. gotong royong. Ya, bergotong royong. Pansos, Ya, bakti sosial. apakah kalian pernah membantu orang yang ketolongan? Pernah, Bu. Pernah Bu. Seperti apa Ibu, kalau membantu contohnya? itu- Seperti apa? Karena Bu, di kelas itu ada teman yang pulpennya itu kehabisan tinta. Lalu saya pinjamkan karena berhubung ada dua, saya pinjamkan saja Bu satunya. Ibu. Ya, Mama Ya, bilang kan, Dik Hari. Mama bilang kalau bantu orang itu tidak perlu bilang-bilang, Bu. ya itu namanya. Jadi kalau kita menolong orang itu tanpa diberitahukan kepada siapa saja, yang penting kita ikhlas. Ya, Iya, adik-adik. Bu. Ya. Itu harus. Nah, di sini keragaman sebagai sunatullah. Ya, Indonesia adalah negeri majemuk atau beragam. Terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasan masing-masing. Apa itu sunatullah? Ada yang tahu apa itu sunatullah? Saya, Bu. Ya, Sunat Aturan-aturan Allah. ketetapan. iya. Sunatullah itu yaitu hukum alam atau kejadian yang sebagiannya yang berjalan secara tetap atau dinamis. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beraneka ragam? Supaya saling mengenal. Iya, Saling mengenal. bagus. Agar kita saling mengenal. Ya, tujuannya agar saling mendukung. mengenal atau Saya, Bu. lita'aruf. Ya, Supaya saling Supaya berpasang-pasangan, Bu. supaya menghasilkan hubungan yang harmonis, Bu. ya, Dan bagus. berpasang-pasangan, Bu. Ya, saling jadi menyayangi. tujuannya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama dan saling mendukung. Ya. Nah, dan materi selanjutnya yaitu ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, membawa berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jadi, ada hadis tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Coba Ibu minta adik Rivaldi membaca hadis yang tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Bisa adik Rivaldi? Bu, bisa. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Albirru husnul. Oke, terima kasih Nak Rivaldi. Jadi ini hadis ini yang artinya tentang kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Contohnya seperti bersikap lemah lembut kepada sesama. Kemudian saling tolong menolong. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada alam sekitar. Contohnya seperti melestarikan lingkungan.
Yang lain bisa Saya, Bu. memberikan contoh? Saya, Bu, Saya, membuang Bu. sampah pada tempatnya, Bu. Ya, bagus. Nah, setelah Ibu telah menjelaskan materi tentang keragaman, indahnya saling menghargai dalam keragaman, apakah sudah mengerti dengan penjelasan dari Ibu? Atau ada? Ngerti. Paham. Ya. Ya, Mengerti, Bu. mengerti. Oke. Jadi, kalau sudah mengerti, Ngerti. jadi Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Kemudian senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun dia berbeda agama. Kemudian yang ketiga, kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia, berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Nah, ini Ibu akan memberikan tugas kelompok, ya, karena ini ada terdiri dari 12 orang, jadi setiap kelompok ada 4 orang, ya. Baik. Untuk kelompok 1 Ibu bagikan saja ya, supaya tidak ribut dalam memilih kelompok. Ibu bagikan kelompok 1 ada adik Ida, Selviana, ada adik Ilham, dan ada adik Zulkarnain. Ya, silahkan menyesuaikan tempat duduk. Kemudian untuk kelompok 2 ada adik Ardila, adik Rivaldi, adik Haryati, dan adik Zumriyati. Dan kelompok 3 ada adik Yasir, ada adik Feli, Haris, dan adik Elsa. Ya, silakan menyesuaikan ya tempat duduknya. Ya, Bu. Oke. Dan ini tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu mencari informasi mengenai keragaman penduduk di Indonesia yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi kelompok 1 tugasnya mencari informasi keragaman penduduk di Indonesia, yaitu keragaman agama. Nah, jadi Ibu berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai untuk semua kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, dipersilahkan untuk kelompok 1 Sudah, Bu. mempresentasikan. Kelompok 3 dulu, Bu. Kelompok 1 dulu, Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baiklah, saya ketua kelompok akan mempresentasikan hasil dari mencari informasi tentang tugas keberagaman beragama, Bu. Jadi, keberagaman beragama di Indonesia diantaranya ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 atas presentasinya. Lanjut dengan kelompok berikut. Baik, Bu. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar. Baik, kami dari kelompok 2, Bu, yang mempresentasikan hasil tentang keragaman suku, Bu. Kami menemukan ternyata di Indonesia ini ada banyak suku, di antaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan masih banyak lagi, Bu. Sekiranya cukup, Bu. Sekian. Iya, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 2. Kita berikan hadiah tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk kelompok terakhir ya, kelompok 3. Disilahkan. Bu, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang keragaman bangsa. Jadi Iya, setelah silakan. kami berdiskusi,
keragaman bangsa itu yang kami temukan ada bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, dan Eropa, dan lain sebagainya. Seperti di kelas ini, Bu, ada Melayu, Arab, dan Cina, Bu, kelas ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Kita berikan hadiah tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Nah, dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 3, di sini kita sudah melihat tentang keragaman penduduk di Indonesia mengenai keragaman agama, keragaman suku, dan keragaman bangsa. Nah, setelah kita melaksanakan tugas kelompok ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Ya, nanti Ibu kirim linknya lewat grup WA yang ada di kelas. Asyik. Nanti ini tampilan soal yang adik-adik akan kerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, hari ini sudah ada yang mulai menjawab. Sudah selesai menjawabnya, terima kasih. Bahkan jawabannya sudah benar semua. Nah, dia ini, Bu. Setelah kita melaksanakan tugas mandiri, maka pertemuan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Dan kepada adik Zulkarnain, silahkan memimpin doa pulang pada hari ini. Disilahkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikut untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.